Tata cara permohonan pengajuan pembayaran ganti kerugian tanah proyek strategis nasional atau PSN. Berikut ini peraturan mengenai pengadaan tanah, proyek strategis nasional dan tata cara pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah. Proyek strategis nasional atau PSN yaitu proyek strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk pertumbuhan pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah. Berikut ini kriteria pemilihan proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur sumber daya air, antara lain. Pengertian pengadaan tanah berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2020 yaitu, kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak sesuai peraturan. Pengadaan tanah dibedakan menjadi dua, pengadaan tanah umum dan tanah dengan karakteristik khusus. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah antara lain, LMAN dari Kementerian Keuangan, PPS-PPM dari instansi yang membutuhkan tanah, PPK pengadaan tanah, dan pihak yang berhak atau PYB. Berikut ini, 4 tahapan pengadaan tanah dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Berikut ini adalah alur pelaksanaan pengadaan tanah. Untuk proses permohonan ganti kerugian dilakukan setelah musyawarah bentuk ganti kerugian disetujui. Tata cara permohonan pengajuan ganti kerugian pengadaan tanah, terdiri dari 3 tahapan yaitu, permohonan pembayaran, pemeriksaan administrasi, dan pembayaran ganti rugi. Tahap permohonan pembayaran dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Pertama, pendataan dan pengumpulan dokumen terkait pengadaan tanah. Dokumen permohonan memuat 12 informasi data sebagai berikut. Selain itu, terdapat dokumen pendukung sebagai berikut. Kedua, pemeriksaan kesesuaian data oleh PPK pengadaan tanah. Selanjutnya, PPK pengadaan tanah akan mengeluarkan surat pernyataan tanggung jawab yang memuat hal sebagai berikut. Ketiga, pengujian SPPGK beserta dokumen pendukung oleh PPSPM pada instansi. Berikut ini data yang perlu diperiksa oleh PPSPM. Keempat, rekomendasi pembayaran SPPGK, dalam hal ini berupa paraf persetujuan tahap pemeriksaan administrasi dilakukan oleh Elman. Kelima, yaitu penyampaian dokumen oleh PPK pengadaan tanah ke Elman dalam bentuk dokumen elektronik. 6. Proses penelitian administrasi oleh Elman. Dalam proses ini dapat melibatkan pengawas intern atau pihak yang kompeten. Elman melakukan penelitian terhadap beberapa parameter antara lain. Jika penelitian diterima, Elman akan menerbitkan surat persetujuan pembayaran. Sedangkan jika ditolak, maka dokumen akan dikembalikan ke instansi. Tahap pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh gabungan dari Elman, instansi yang memerlukan tanah dan Kementerian ATR BPR. Kesembilan, pembayar ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Proses dilakukan secara langsung, bersamaan dengan pelepasan objek dan penyerahan dokumen kepemilikan objek. Kesepuluh, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. PPK akan menjadwalkan pelaksanaan, setelah pelaksanaan PPK pengadaan tanah akan membuat laporan pelaksanaan yang memuat dokumentasi dan berita acara. 11. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah oleh PPK ke Elman. Laporan diterima oleh Elman paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan. Laporan dilengkapi oleh dokumen sebagai berikut.